beruntung dan orang yang selamat berarti pameran yang di dunia itu sukses. وكل من كان في الخاسرين يوم القيامة فجميع العروض التي كانت له في الدنيا والمجامع خرج منها بالفشل ولم تفده شيئا. Dan setiap orang yang di akhirat di hari kiamat menjadi orang-orang yang sial, yang celaka, yang merugi, maka segala kegiatan, pameran, kumpulan, upaya yang dia lakukan di dunia berarti gagal total apabila dia tidak dapat menyelamatkannya dari kerugian hari kiamat. لأن فوز القيامة أبدي والنجاة كذلك أبدية وكذلك الخسران في ذاك اليوم خسران أبدي إلى ما لا نهاية أجارنا الله من الخسران. Sebab hari kiamat, keberuntungan di hari kiamat, keberuntungannya adalah keberuntungan yang abadi, kesuksesannya kesuksesan yang abadi. Dan begitu juga kesialannya sial yang abadi, kerugiannya kerugian yang abadi, kebinasaan kebinasaan yang abadi di hari kiamat. وفي بيان هذه الحقيقة قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Di dalam penjelasan ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, katakanlah bahwasanya orang-orang yang rugi besok di hari kiamat adalah orang bukan yang kehilangan hartanya, kehilangan dirinya di hari kiamat, artinya disiksa dirinya masuk dalam api neraka, dan itu adalah kerugian yang hakiki, kerugian yang nyata. وإنما يخسر نفسه يوم القيامة من لم يزكي نفسه في الدنيا ولم يطهرها ولم يحملها على امتثال أوامر ربه واجتناب النواهي فهو الذي يخسر نفسه يوم القيامة. Orang yang kerugiannya berupa kehilangan diri sendiri adalah orang yang ketika di dunia dia tidak mensucikan dirinya, tidak menata dirinya, tidak memperbaiki dirinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berimbas hari kiamat dia kehilangan dirinya diboyong ke dalam api neraka. ولا يخسر أهله يوم القيامة إلا من خسر أهله في الدنيا بأن أهملهم ولم يربهم ولم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن المنكر أو شجعهم على معصية الله تعالى أو أوقعهم في مخالفة شرع الله تعالى بذلك يخسر أهله يوم القيامة. Dan tahukah siapa orang yang kerugiannya kehilangan keluarganya, anak istrinya dia kehilangan di hari kiamat? Orang yang rugi anak istri di hari kiamat adalah ketika dia di dunia kehilangan mereka. Bagaimana kehilangan mereka? Dengan tidak mendidik keluarganya dan istrinya dan anak-anaknya, menelantarkan pendidikan mereka, menelantarkan tarbiyah mereka, menelantarkan adab mereka, sehingga berimbas hari kiamat dia menjadi orang yang merugi dan juga kehilangan keluarga dan istrinya. Nas'alullah ta'ala wa nulah alaih an yaj'al jami' al-hadirin fi hadha al-ma'arid وفي هذا المجمع من الناجين يوم القيامة ومن الفائزين يوم القيامة. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita mengemis kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita semua dan semua yang hadir bersama kerabat, keluarga, anak, istri mereka dijadikan hari kiamat sebagai orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat di hari kiamat. وقد جينا إليهم واجتمعنا معهم من أجل الله سبحانه وتعالى. Dan alhamdulillah kita telah datang ke sini dan kita berkumpul bersama-sama, dan kumpulnya kita semata-mata karena Allah Ta'ala. وتذكرنا عظمة إلهنا وخالقنا ومرجعنا إليه. Dan kita mengingat di tempat ini bahwasanya kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. وهذه من أسباب المغفرة والنجاة في القيامة. Dan ini adalah salah satu sebab keselamatan di hari kiamat dengan kita mengingat Allah. Nasallallahu an yaqbalana wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala menerima kita semua dan kalian. Wa fi suratin fil Quran qala sayyiduna Syafi'i law ta'ammala an-nas hadhihi surah lakafatuhum hiya suratul 'asr.
Di suatu surat di dalam Al-Quran ada sebuah surat, Imam Syafi'i bilang seandainya manusia merenungi apa yang ada di dalam surat tersebut cukup untuk perkara dunia dan akhirat mereka, dan itu adalah surat Al-Asr. أقسم الله تعالى وحلف بالعصر. Allah bersumpah demi asar, demi asar, demi waktu asar dan demi masa. والعصر له معاني. Dan asar itu memiliki makna yang banyak. الأول أنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, asar itu adalah eranya Rasulullah, masanya Rasulullah. وهذا يتوافق مع الحلف الثاني في القرآن في قول الله لعمرك. أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini cocok dengan firman Allah yang memberitakan sumpah yang ketika Allah Ta'ala menyatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demi umurmu, dan ini demi masamu. والعصر آخر النهار. Dan juga diartikan asar itu adalah penghujung hari. والثالث معنى العصر صلاة العصر. Dan makna ketiga asar itu adalah sholat asar. والرابع أنه الدهر والزمن كله. Dan makna yang keempat, asar itu adalah zaman dan masa. أقسم الله أن هؤلاء الناس كلهم يرجعون إلى الخسر إلا من جمع 4 خصال. Allah Ta'ala bersumpah dengan ini semua, maknanya bahwasanya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang telah memiliki 4 perkara. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Ta'ala berfirman demi asar, demi masa, bahwasanya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mewasiatkan dengan yang hak, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. فلنتأمل هذه السورة. Maka hendaknya kita banyak merenungi secara mendalam surat ini. وتكفينا إن شاء الله. Dan apabila kita renungi surat ini cukup buat kita. ومعنى كفايتها لنا أن تنور قلوبنا بنور يزداد حتى نلقى الله. Makna surat ini cukup buat kita, maknanya dengan surat ini akan menerangi hati kita hingga menjadi bekal kita kepada Allah. نكون عاملين بما فيها. Dan kita mengamalkan apa yang ada di dalam surat ini, متصفين بالأوصاف الأربعة. dan bersifat dengan sifat yang 4 yang ada dalam surat. التي من فقدها فهو خاسر. Yang kehilangan daripada sifat-sifat yang 4 ini, maka dia adalah sial dan rugi. ولا يمنع عنه هذا الخسران أنه كان رئيسا أو ملكا. Dan nggak bisa mencegah dia dari kerugian kalau dia nggak bersifat dengan sifat ini, walaupun dulu dia seorang pemimpin dunia atau hartawan, أو وزيرا أو أميرا, dia presiden kah, menteri kah, pejabat apapun kah, أو مليونير أو ملياردير, atau miliarder, miliuner, orang-orang yang kaya raya, أو أنه قائد أو مدير, ataupun dia pemimpin atau memimpin suatu institusi, أو أنه يحمل شهادة الدكتوراه والبروفيسور, ataupun dia memiliki ijazah ke doktor ataupun profesor. إذا لم تكن عنده الصفات الأربع فهو خاسر خاسر خاسر. Kalau dia nggak punya sifat yang 4 ini, maka dia rugi. ولكن ينجو ويفوز من في هذه الصفات الأربع. Namun akan selamat dan beruntung orang yang memiliki 4 perkara. الأول الإيمان. Pertama, iman. ويزداد بتدبر الآيات والأحاديث. Dan keimanan menjadi kuat dan bertambah dengan kita merenungi ayat-ayat Al-Quran dan ahadits Nabi Muhammad. والتفكر في كون الله تعالى وخلقه. Dan bertafakkur tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban alam semesta. وتفكر الإنسان في بدايته وفي نهايته ومصيره. Dan tafakkur seorang manusia, dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. وكثرة ذكر الله تعالى والصلاة على النبي محمد. Selain tafakkur akan perjalanan manusia, memperbanyak zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad. فهذه أسباب زيادة الإيمان. Ini semua adalah sebab-sebab sarana untuk menambah keimanan kita. ومن أعلاها قول لا إله إلا الله. Dan media yang terkuat untuk menambah keimanan adalah zikir ucapan la ilaha illallah. وفي الحديث جددوا إيمانكم. Dalam hadis Rasul bersabda,
perbaharuilah iman kalian. قالوا وكيف نجدد إيماننا Maka sahabat bertanya,